Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih mampu berkumpul di tempat yang suci ini bersama-sama melaksanakan sholat subuh. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman dahulu, zaman perang, dan ketika sekarang sudah zaman merdeka ya. Masya Allah, semoga kita kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai untuk pagi ini, Masya Allah, rasanya sangat berat ya Allah. Saya berbicara di depan orang-orang pintar semua di sini ya Allah. Baik, di sini kita bersama-sama belajar. Saya menyampaikan apa yang saya tahu. Insya Allah, kultum pagi ini saya akan membawakan tema tentang istimewanya doa kepada Allah. Yang perlu kita ketahui, doa termasuk salah satu jenis ibadah yang paling agung, salah satu media komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang saya agak bingung melihat beberapa jamaah ketika sholat baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung pulang. Seolah-olah sombong sekali orang ini. Apakah tidak membutuhkan Allah? Padahal Allah sudah berjanji di dalam firman-Nya, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Itu di surat Al-Mu'min. Kemudian dipertegas juga di surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'altum ibadi anni fa inni qarib ujibu bada'u hud'u idza du'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Padahal itu sudah cukup jelas. Jika kita melihat seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah, apa saking tidak butuhnya, padahal kita hanya hamba yang diciptakan oleh Allah. Kemudian di salah satu kisah, ini saya bawain kisah lagi karena saya sangat hobi sekali dengan kisah nih ya. Ada salah satu kisah menarik tentang berdoa, yaitu kisah seorang pemuda itu dari lahir hingga di umur dia yang kurang lebih di angka 25, dia buta. Dia buta, akan tetapi dia diberikan kelebihan oleh Allah, yaitu hafiz Quran, hafal Quran 30 juz. Tapi dengan kekurangan dia tidak putus asa. Artinya dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kekuranganku ini hamba ingin memiliki seorang istri. Karena umur dia juga memang dia sudah beranjak dewasa. Akhirnya dia selalu berdoa setiap hari kepada Allah. Di suatu ketika dia berdoa kepada Allah, mungkin dia diberikan jawaban oleh Allah melalui mimpi, sampai kurang lebih diceritakan 3 kali dengan mimpi yang sama, yaitu dia dipertemukan dengan seorang perempuan, anak dari kesepuhan kampung sebelah. Ketika diberikan mimpi yang pertama, dia masih bingung, masih ragu, apakah ini mimpi jawaban dari Allah atau dari syaitan. Di malam kedua mimpi yang sama, dan di malam ketiga pun dia mimpi yang sama. Akhirnya suatu ketika
dia ikut sholat subuh bersama bapaknya, dan dia bertanya kepada bapaknya, "Wahai ayah, apakah di kampung sebelah ada yang bernama si Fulan?" "Iya betul, ada. Anaknya dari bapak si Fulan." "Iya ada." Dan bapaknya heran melihat anaknya dia buta dari lahir, tapi dia mengetahui, dan orang yang disebut sama si buta tersebut itu orang yang dimuliakan di kampungnya, artinya orang yang dianggap sebagai kesepuhan, dan anaknya paling cantik. Kemudian si buta tersebut bilang kepada ayah, "Ayah, nikahkan saya dengannya." Dan ayah menjawab, "Apa kamu sadar nak? Ini yang dipertaruhkan nama keluarga. Jika ditolak malunya bukan main," kata dari bapak tersebut. "Wahai ayah, saya mendapat mimpi 3 kali berturut-turut. Sebelum saya mendapat mimpi, saya selalu berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan jodohku." "Oke baik," ayah bilang. Kemudian si anak dan si ayah pergilah ke tempat orang yang tadi disebut, si Fulan, saya lupa namanya. Kemudian sesampainya di sana, ketuk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bapak yang disebut tadi, saya lupa namanya. "Saya bapak ini, dan ini anak saya." Diperkenalkanlah anaknya di situ, dijelaskan kelebihannya. Dia buta dari lahir, tetapi dia hafiz Quran, dan dia bermaksud meminta saya melamar anakmu. Kemudian bapaknya bilang, "Silakan masuk." Masuk, duduk, dipanggillah seorang anak perempuan tersebut yang tadi dibilang paling cantik. Dia bilang, bapak dari si anak perempuan ini, "Nak, ada yang datang melamarmu, tetapi orang ini buta dari lahir dan dia hafiz Quran." Dan bapaknya tersebut bilang, "Wahai ayah, nikahkan aku sekarang." Ayahnya bingung. Sebelum adanya pemuda ini datang melamar, sudah banyak sekali bapak-bapak atau kakek-kakek yang melamar ya. Tetapi di situ selalu ditolak karena di sisi lain anak perempuan ini juga cukup soleh sekali. Jadi dia sama berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan jodohnya. Akhirnya anak langsung menerima lamaran orang buta tersebut dan dipertemukanlah di rumahnya, artinya di rumah perempuan ini. Subhanallah, itu dari orang tuanya, dan anak perempuan yang paling cantik ini, dia menerima lamaran dari si buta tersebut. Dia bilang, "Inilah takdir Allah. Inilah apa yang sudah digariskan oleh Allah." Maka dari itu kita ambil hikmah dari cerita ini, berdoa kepada Allah tidak harus cepat dan tidak perlu terlambat, tidak harus cepat tapi tidak juga terlambat gitu. Jadi apa yang kita butuhkan, terkadang kita kalau berdoa baru 2 hari 3 hari selalu bertanya, "Ya Allah, kenapa doa saya nggak dikabulkan?" Padahal semua juga ada prosesnya. Ibarat begini, kita seorang karyawan mengetuk pintu di ruang bos. "Bos, besok saya mau naik jabatan." Buat surat lah di situ. Kemudian besok kembali, "Bos, mana permintaan saya untuk naik jabatan?" Apa mungkin langsung diterima? Apa mungkin langsung dinaikkan? Bisa-bisa dipecat juga dari sama bos. Jadi intinya di sini berdoa itu perlu kesabaran. Tidak harus cepat, tetapi tidak juga terlambat. Allah tahu mana dan apa yang kita butuhkan. Yang kita tarik hikmah dari cerita tadi, walaupun singkat dan tidak jelas, ya mungkin barangkali ada yang mengetahui kisah tersebut, dan apabila salah juga mohon dikoreksinya. Dan mungkin waktu juga sudah mepet ya Pak ya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk bapak-bapak sekalian. Dan untuk penutup doa, sebelum kita tutup juga perlu ditutup dengan doa. Yang saya tahu doa ini sangat simpel sekali ya. Doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan yang tadi disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.